Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Universitas Negeri Gorontalo dengan posisi kontra pada mosi pembatasan wewenang Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Secara normatif, wewenang Bawaslu dalam sengketa hasil pemilihan umum hanya sekedar sebagai pihak memberi keterangan baik bersifat tertulis maupun secara lisan. Hal ini jelas termaktub dalam Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian keterangan pada sengketa di Mahkamah Konstitusi Pasal 2 Ayat 2 dan 3. Hal ini tentu sangat membatasi kewenangan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang mengawasi jalannya proses pemilu dari awal hingga akhir, yakni pada proses pengucapan sumpah jabatan oleh peserta pemilu. Dengan kedudukan yang demikian, dapat dipastikan Bawaslu memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Maka dari itu, terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum, Bawaslu dapat dilibatkan dengan adanya perluasan kewenangan hingga perluasan kewenangan Bawaslu pada tahap pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Perluasan kewenangan ini dapat dilakukan dengan dua aspek. Aspek yang pertama, pemberian rekomendasi oleh Bawaslu terhadap gugatan yang akan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, keterangan Bawaslu pada sidang hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi menjadi bagian utama dalam pemberian putusan. Untuk kedua aspek ini akan dielaborasi lebih lanjut oleh kedua rekan saya. Aspek yang pertama yaitu pemberian rekomendasi oleh Bawaslu terhadap gugatan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan akhir terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum sebelum pada akhirnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini dilakukan untuk mengakomodir bila mana terdapat pelanggaran selama penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak dapat diakomodir oleh KPU maupun Gakumdu. Kewenangan ini merupakan bentuk dari perluasan kewenangan Bawaslu, mengingat bahwa selama ini Bawaslu dibatasi kewenangannya untuk memutus dan mengadili sengketa yang ada pada pemilihan umum itu sendiri. Padahal Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya proses pemilihan umum itu sendiri dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, adanya perluasan kewenangan ini bukan merupakan suatu prasyarat yang tidak berdasar dan sesuatu yang tidak logik. Adanya pemeriksaan dan pengecekan final yang kami maksudkan adalah sebelum gugatan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka pemeriksaan tersebut harus melalui Bawaslu terlebih dahulu, baik itu pemeriksaan pada bukti-bukti maupun pada saksi-saksi siapa saja yang akan dilibatkan dan dicantumkan dalam surat gugatan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, kami memastikan bahwa pemeriksaan dan pengecekan final yang dilakukan oleh Bawaslu tersebut akan melalui garis koordinasi yang jelas, mulai dari Bawaslu tingkat kabupaten dan kota hingga pada Bawaslu tingkat provinsi, demi menghindari adanya penumpukan sengketa pada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, adanya pemeriksaan tersebut juga akan dipastikan akan melalui mekanisme yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, teliti, dan tepat. 2. Keterangan Bawaslu menjadi bagian utama dalam pemberian putusan di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu. Perluasan kewenangan ini merupakan keterkaitan daripada perluasan prasaran kami yang pertama. Perluasan kewenangan yang kami maksudkan di sini adalah di mana Bawaslu menjadi lembaga yang keterangannya wajib untuk dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kondisi yang demikian, kami tidak mengintervensi ataupun mengamputasi kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tetaplah sebagai single player dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana yang termaktub dalam Konstitusi Indonesia pada pasal 24C ayat 1. Kami menegaskan, terutama pada proses persidangan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu wajib untuk memberikan tafsir penilaiannya, dan hal itu wajib dijadikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pertimbangan putusan PHPU itu sendiri. Kami juga menegaskan bahwa dalam hal ini Bawaslu bukanlah pihak terkait yang dapat dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dalam perspektif yang berbeda, Bawaslu ketika merupakan pihak terkait, maka Bawaslu wajib untuk memberikan keterangannya, dan Mahkamah Konstitusi wajib untuk menerima keterangan daripada Bawaslu tersebut dengan memperhatikan kewenangan-kewenangan yang telah kami tetapkan pada poin yang pertama. Sekian dan terima kasih. Dari Bawaslu, kita selamatkan pemilu Indonesia. Salam awas. Tegakkan keadilan.